Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai negeri manapun, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, tengah menunaikan tugas kehidupan bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dan saya berdoa, berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga kita semua senantiasa di bawah lindungannya, di bawah limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga setiap jengkal apa yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil senantiasa mustaqim, lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang, sekaligus nilai dakwahnya menjadi lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini menambah pengetahuan kalian. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang lewat begitu saja ketika kita tidak mencatatnya, tidak memberikan makna. Tapi ketika kita sedikit tenang, mau mencatat, mau merenungi, maka peristiwa-peristiwa kecil itu sebenarnya adalah perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin yakin kepadanya, semakin percaya kepadanya, semakin punya kesadaran untuk menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga semakin ridho terhadap segala keputusannya. Para santri, ketika saya sekolah mulai dari SD sampai ke SMA dan tinggal di sebuah pesantren, tidak ada sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja. Tapi ketika saya mulai kuliah, ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, karena peristiwa yang saya alami itu terus terjadi sampai dengan hari ini. Saya ingat pada waktu itu ada sebuah kecelakaan. Seorang mahasiswa, entah sebabnya apa, terjatuh di jalan, terkapar di tengah jalan. Otomatis nurani saya mendorong agar saya menolongnya. Tapi ketika mahasiswa yang terluka dan berceceran darah di tengah jalan itu saya pegang, dia justru berteriak menolak untuk saya pegang, karena katanya tenaga dia dan tenaga saya itu bertentangan.
sehingga ketika saya memegangnya dia semakin kesakitan. Akhirnya saya mundur dan teman-teman yang lain yang menolong. Saya bertanya, tenaga apa? Dan saya tidak pernah belajar tentang tenaga dalam. Memang ketika di pesantren banyak teman-teman yang suka belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Tapi saya sendiri tidak menyukainya karena sejak kecil saya punya pandangan kalau orang belajar hal-hal semacam itu, diantara akibatnya adalah malasnya menggunakan akal pikiran. Dan saya tidak mau belajar itu karena saya ingin menyusuri kehidupan yang berbasis kepada akal pikiran. Nah, peristiwa itu terus menimbulkan pertanyaan. Peristiwa yang kedua, waktu itu saya di tempat kos saya di daerah Sokowaten, Yogyakarta. Ada seorang penggali sumur itu kecepit bis beton. Ketika dia memasang bis beton, dia lupa mengganjalnya, kemudian tangannya itu terjepit bis beton sehingga tangannya itu gepeng. Tulang-tulangnya itu mungkin hancur dan tertindih. Dia berteriak kesakitan sampai demikian keras teriakannya. Saya keluar dari kamar, kemudian saya berusaha untuk memegangnya. Dan ketika saya pegang, dia terdiam, merasa sakitnya hilang, merasa nyaman saya pegang. Tapi persoalannya, berapa lama saya bisa memegangnya? Akhirnya setelah itu sambil saya pegang, saya bawa ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, saya lepaskan pegangan saya. Kemudian saya pulang kembali ke rumah. Ini juga menimbulkan pertanyaan, ada tenaga apa di tangan saya? Padahal berkali-kali saya melihat tangan saya tidak ada sesuatu yang berbeda. Ya masih tangan yang kemarin. Para santri itu kejadian diantaranya ketika saya di Yogyakarta. Ada peristiwa lagi, seorang tetangga mungkin agak jauh ya, sakit gigi. Dia datang ke kos saya dan matur kalau dia sakit gigi mohon didoakan. Saya ingat pada waktu itu baru datang kuliah, kemudian masih sangat capek, baru ganti baju, kemudian orang itu datang. Saya juga nggak nyaman di hati, tapi orang itu memaksa saya untuk minta didoakan. Akhirnya ya sekenanya saja saya ambilkan potongan genteng itu, atau yang dalam bahasanya adalah kreweng kecil. Kemudian saya berikan dia, tolong kreweng ini nanti dimut saja, dicuci, kemudian dimut. Kalau sudah sembuh nanti krewengnya dibuang. Terus kemudian dia pulang membawa kreweng itu. Sebetulnya dalam hati ada perasaan menyesal, kenapa saya tidak melayaninya dengan baik. Saya sekenanya saja mengambil potongan genteng atau kreweng itu. Kemudian saya sudah nggak berpikir lagi apa yang terjadi. Besoknya orang itu datang membawa buah-buahan sambil mengucapkan terima kasih. Ternyata giginya sembuh setelah beberapa saat ngemut yang namanya kreweng. Saya semakin bertanya-tanya, ini ada apa? Kok banyak hal yang di luar akal sehat saya. Para santri
peristiwa lagi ada, waktu itu saya sudah nikah dan duduk bersama dengan mertua di depan rumah. Ya kebetulan rumah mertua itu di pinggir jalan besar, banyak mobil lalu lalang, orang bersepeda lalu lalang, sangat ramai. Kemudian kita melihat ada orang berjalan, seorang perempuan berjalan dan telanjang bulat. Kelihatannya ini wanita kesehatan akalnya terganggu dan kelihatannya baru, terbukti dari kulit tubuhnya yang masih bersih. Dan dia berjalan menuju ke arah barat, menuju pasar. Kemudian tanpa saya sadari, saya mengikuti dia. Sebenarnya orang tua saya, mertua saya melarang saya jangan. Tapi dorongan dari dalam itu memaksa saya untuk mengikuti perempuan yang terganggu jiwanya itu, kemudian telanjang bulat seperti itu. Saya mikir itu akan menjadi fitnah, menimbulkan dosa banyak orang, karena banyak orang pasti akan menyaksikannya. Kemudian setelah sampai di pasar, saya terdorong untuk mendekatinya. Kemudian setelah dekat, kemudian saya pegang pundaknya dan langsung sadar, langsung sembuh pada saat itu. Maka terjadi perbincangan yang luar biasa. Saya menjadi orang yang terkenal mendadak di pasar itu. Karena dia sadar mendadak, maka saya mencarikan sarung atau baju apa yang bisa dipakai sementara di sebuah toko, kemudian diberikannya, kemudian saya suruh memakai. Kemudian setelah sadar, saya panggilkan tukang becak dan kemudian saya suruh mengantarkan ke kantor polisi agar bisa dikomunikasikan kepada keluarganya. Itu juga pengalaman yang menarik, sehingga saya terkenal di pasar itu, dan orang tua saya mungkin juga agak gembira karena melihat menantunya bisa melakukan sesuatu. Para santri, pernah juga suatu ketika saya baru sowan ke rumah ibu saya sudah tinggal di Krian, di sebuah rumah kontrak. Saya sowan ke ibu, setelah sowan ke ibu di Jombang, saya akan kembali ke Rian naik bis. Pada saat naik bis ada penuh bis itu, penumpang banyak sekali. Kemudian ada seorang wanita yang tengah menggendong putrinya. Dan putrinya itu mulai terminal Jombang terus menangis dengan suara yang sangat keras, sehingga sang ibu ini bingung untuk bisa mendiamkan putrinya. Dicoba dikasih susu, anak itu tetap memberontak, menangis dengan suara yang sangat keras. Dari terminal Jombang kalau tidak salah sampai Mojokerto itu terus menangis. Tentu seluruh penumpang yang ada di bis itu, kebetulan bukan bis besar, itu terganggu. Saya sendiri juga merasa tidak nyaman, ada apa, anak ini kok menangis terus. Sekali lagi kemudian muncul dorongan dalam diri saya untuk mendekati anak itu. Kemudian spontan saja tangan saya memegang anak itu dan langsung diam. Otomatis seluruh perhatian penumpang bis itu tertuju kepada saya, dan saya sendiri yang malah akhirnya menjadi bingung. Karena saya bingung, akhirnya saya minta kepada Pak sopir untuk berhenti dan saya turun dari bis itu untuk mencari bis yang lain. Para santri, itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya unik karena di luar nalar saya,
dan merasa itu bukan kapasitas saya karena saya tidak pernah belajar tentang itu. Saya di sekolah SD ya seperti anak-anak SD yang lain, saya di pesantren juga seperti anak-anak di pesantren yang lain, di perguruan tinggi juga sama. Semua yang saya lakukan rasional, tidak ada sesuatu yang secara khusus saya lakukan untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan batin. Tidak ada, biasa-biasa saja. Tapi rentetan pengalaman yang saya alami tadi menimbulkan pertanyaan selalu di hati saya, ada apa sebenarnya di dalam diri saya. Dan yang sangat luar biasa itu ketika saya juga masih di Jogja, masih semester berapa begitu, kiai saya Allahyarham Kiai Haji Badrus Sholeh Arif bersama dengan Ibu Nyai, bersama dengan ketiga putranya datang ke Jogja untuk menghadiri salah satu putranya yang waktu itu kalau tidak salah Bu Nyai Lili Nurkholidah. Ketika beliau ada di Jogja, kemudian para alumni pesantren Al-Hikmah Perwasi Kediri itu dikondisikan untuk bisa berkumpul, dan kiai rawuh di dalam perkumpulan itu dan memberikan wejangan. Saya ingat pada waktu itu Romo Kiai memberikan wejangan tentang keutamaan surat Fatihah. Beliau mengatakan surat Fatihah ini sangat luar biasa, segala keperluan bisa berwasilah dengan surat Fatihah ini. Mungkin teman-teman tidak seberapa memperhatikan, tapi waktu itu saya sungguh-sungguh mencatat karena saya memang sejak dulu itu mengetahui bahwa kiai saya itu adalah seorang yang memiliki kekuatan batin yang dahsyat. Tapi selama di pesantren belum pernah kami para santri itu diberikan sesuatu. Maka ketika di Jogja dan beliau berkenan memberikan sesuatu, itu saya pegang erat, saya yakini betul ini pasti sesuatu yang benar dan sangat penting. Para santri kemudian Yai bersama Bu Nyai bersama dengan ketiga putrinya, tentu dengan seorang sopir, kundur menuju Kediri. Tapi Allah berkehendak lain. Di daerah sekitar Mantingan Ngawi, beliau kecelakaan yang membuat Yai, Bu Nyai dan kedua putranya wafat saat itu, kecuali satu putra yang masih sangat kecil, dia terluka sangat parah sehingga seluruh tubuhnya itu diselimuti oleh kotoran dan darah. Dan waktu itu di Ngawi belum ada sebuah rumah sakit yang baik, masih seperti puskesmas dan sangat terbatas, sehingga putra kiai yang selamat itu tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Esok harinya, waktu itu saya mendengar, esok harinya baru saya berangkat dari Jogja ke Kediri untuk mendengar secara langsung bagaimana keadaannya sekaligus bertakziah. Tapi oleh putra Kiai Gus Wahid, saya diajak ke Ngawi untuk melihat adiknya, yaitu Gus Karim yang masih selamat di rumah sakit Ngawi. Di Ngawi itu saya justru ditinggal di puskesmas itu untuk menemani
putra kiai yang selamat, yang setiap kali 5 menit, 2-3 menit pasti bangun, kemudian berteriak kesakitan karena tubuhnya penuh dengan luka akibat pecahan kaca, akibat robek karena mungkin besi atau karena seng, karena mobilnya memang mobil biasa saja. Para santri, pada saat itu karena mungkin saya juga bingung bagaimana bisa menidurkan, bagaimana bisa sedikit memberikan bantuan agar sakitnya anak ini bisa sedikit berkurang. Maka spontan saya mengangkat tangan saya dengan membaca Fatihah yang diberikan oleh ayahandanya. Nah, ketika tangan saya angkat, maka Gus Karim, putra kiai yang selamat ini, terdiam dan tertidur. Dan setiap kali bangun, saya mengangkat tangan, dia tertidur lagi. Begitu seterusnya sampai 24 jam. Saya jadi kurang percaya, bahkan kadang-kadang saya ngantuk, dia nangis, tangan saya angkat, dia tidur lagi. Ada beberapa teman mahasiswa dari Jogja datang dan mengunjungi puskesmas itu. Terus kemudian saya bilang, coba kamu lihat apa tangan saya ini ada pengaruhnya terhadap Gus yang tengah kesakitan itu. Betul, ketika Gus itu bangun dan kesakitan, tangan saya angkat, Gus itu tertidur kembali. Dan teman-teman menyaksikan peristiwa itu. Bahkan sampai hari itu pun saya masih belum betul-betul meyakini bahwa ada korelasi, ada hubungan antara tangan saya yang saya angkat dengan tidurnya putra kiai ini. Dan itu terjadi sampai 24 jam sebelum putra kiai yang selamat ini dipindah ke rumah sakit di daerah Pare, dan saya ikut ke Pare. Para santri, itulah beberapa pengalaman unik yang pernah saya alami, yang sebenarnya memang di luar akal, tapi kalau diangan-angan lebih dalam, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha penuh perhatian. Barangkali itu salah satu perhatian Allah terhadap kita, sehingga diberikan sedikit kekuatan di luar akal, agar saya khususnya lebih meyakini, lebih mengimani, dan lebih meningkatkan ketaatan saya terhadap perintah dan ketaatan saya untuk menjauhi larangan. Karena peristiwa yang saya ceritakan itu baru sebagian kecil. Selanjutnya terus terjadi peristiwa yang lebih berat, lebih dahsyat, lebih tidak masuk akal, dan sering terjadi. Dan akhirnya karena peristiwa seperti itu sering terjadi, maka saya tidak menganggapnya aneh, biasa-biasa saja. Dan sampai hari ini hal-hal yang semacam itu sering terjadi. Tentu kecuali menimbulkan pertanyaan, juga terus terang menimbulkan kegembiraan dan kebanggaan. Ternyata di dalam proses dakwah hal-hal semacam itu sangat penting, karena kadang-kadang di dalam dakwah itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Yang kemampuan seperti itu bisa diperoleh dengan cara yang benar, bisa juga diperoleh dengan cara yang salah. Dan orang yang memiliki kemampuan lebih dengan cara yang salah seringkali bersikap dengan salah pula. Dan orang-orang semacam itu sering kita hadapi. Dan dengan kemampuan yang Allah berikan, dilengkapi apa yang diberikan kiai saya di Jogja itu,
membuat saya lebih percaya diri dan alhamdulillah bisa mengatasi persoalan-persoalan di tengah kehidupan sehingga lebih memudahkan proses dakwah yang kita lakukan. Itu sedikit cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.